Selamat pagi Pak Heri. Perkenalkan, nama saya Marcelino Andreas Warnebun. Di sini saya akan menjelaskan masalah penanggulangan HAM berat di Indonesia. Saya dari kelas B, Kapita Selekta Hukum Pidana. Pengertian pelanggaran HAM berat. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku dalam pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Pelanggaran HAM berat adalah pembunuhan massal, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM yaitu sebagai pelanggaran HAM yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Contohnya seperti kasus pembunuhan, penyanderaan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, dan lain-lain. Di Indonesia, hukuman kejahatan genosida telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 400 dan 401. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan genosida akan mendapatkan ancaman hukuman. Ancaman hukumannya antara lain pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara paling singkat 5 tahun hingga paling lama 20 tahun. Kriteria tindakan-tindakan kejahatan genosida yaitu secara sengaja membunuh setiap anggota yang ada pada suatu kelompok, mengakibatkan terjadinya penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan yang bisa mengakibatkan kemusnahan kelompok, baik secara fisik atau sebagainya, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke dalam kelompok yang lainnya. Kejahatan terhadap manusia. Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil. Contoh kasus kejahatan terhadap manusia yaitu pemusnahan, pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara wewenang-wenang. Aturan yang melindungi dari HAM berat. 1. Khusus untuk perkara HAM berat, ada Statuta Roma Perjanjian Internasional di bawah wewenang Mahkamah Pidana Internasional. Tetapi sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma. 2. Di tingkat nasional ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur perlindungan HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengatur pengadilan bagi kasus pelanggaran HAM. Cara mengadili kasus pelanggaran HAM berat. Di Indonesia, mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Komnas HAM akan melakukan penyelidikan dan menentukan unsur pelanggaran HAM dalam suatu kasus. Lalu Jaksa Agung selaku penyidik menentukan tersangka, membuat tuntutan dan memproses kasus di pengadilan. Kasus kemudian disidang oleh Pengadilan HAM oleh 5 orang majelis hakim, 3 diantara dari tim ad hoc, dan tim ad hoc dibentuk atas usul DPR dan disahkan melalui keputusan Presiden. Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia. 1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. 2. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Ketiga, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dan ada juga keempat, Komisi untuk Orang Hilang dan Anti Kekerasan atau Kontras. 5. Lembaga Studi dan Advokasi Hukum atau LSAM. Ciri-ciri HAM. 1. Hakiki artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. 2. Universal artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, dan perbedaan lainnya. 3. Tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. 4. Tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Konsekuensi, jika tidak melakukan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM,
1. Memperbesar pengangguran. 2. Memperlemah daya beli masyarakat. 3. Memperbesar jumlah anggota masyarakat yang miskin. 4. Pendapatan nasional. Dan kelima, merosotnya tingkat kehidupan masyarakat. Yang keenam, kesulitan memperoleh bantuan. Dan ketujuh, kesulitan dalam mencari mitra kerjasama. Adapun sanksi pelanggaran HAM, diberlakukan travel warning terhadap warga negaranya, pengalihan investasi atau penanaman modal asing, pemutusan hubungan diplomatik, pengurangan bantuan ekonomi, pengurangan tingkat kerjasama, pemboikotan produk ekspor, embargo ekonomi. Oke, kita sekarang masuk ke materi kedua, yaitu kebijakan hukum pidana penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pengertian tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara serta menurunnya investasi negara, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat merugikan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Korupsi berasal dari bahasa Latin yang artinya corruptio atau corruptus. Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Secara umum, pengertian korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Di Indonesia banyak sekali tindakan korupsi. Tindakan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun jenis-jenis dari korupsi, yang pertama penyuapan. Penyuapan adalah pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Dengan demikian, dalam konteks penyuapan ini, korupsi adalah tindakan yang membayar atau menerima suap. 2. Penggelapan atau pencurian. Penggelapan atau pencurian ini merupakan tindakan kejahatan yang menggelapkan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan, pegawai sektor swasta, atau aparat birokrasi. 3. Adapun penipuan. Penipuan ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi yang berwujud kebohongan. Penipuan dan tidak berperilaku tidak jujur, jenis korupsi ini merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisir dan biasanya melibatkan banyak sekali para pejabat. 4. Pemerasan. Korupsi dalam bentuk pemerasan merupakan jenis tindak korupsi yang melibatkan aparat negara dengan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan. Pada umumnya, pemerasan dilakukan melalui from above, yaitu dilakukan oleh aparat pemberi layanan terhadap warga. Yang kelima, favoritisme. Favoritisme dikenal juga dengan pilih kasih, merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan tindak privatisasi sumber daya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan, karena balik lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Pamit.